Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ayah bunda, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menyelenggarakan kampung keluarga berkualitas dalam rangka penyusunan rencana kerja masyarakat. RKM ini adalah merupakan tahapan kedua dari kegiatan kita setelah pembinaan kampung keluarga berkualitas ini, yaitu memberikan arahan setelah forum terbentuk dan masing-masing kampung keluarga berkualitas telah mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan program ini, maka pada tahapan selanjutnya adalah penyusunan rencana kerja masyarakat. Baik sahabatku, ayah bunda, berdasarkan Pedoman Kepala BKKBN nomor 20 tahun 2023, pada pasal 19 itu terdapat 18 parabel kegiatan yang harus kita lengkapi. Artinya kita harus berupaya untuk mencari datanya sehingga hal itu dapat dilaksanakan dengan baik. Setelah pasal 19, pasal 20-nya itu adalah semua stakeholder yang berhubungan dalam penyelenggaraan optimalisasi kampung keluarga berkualitas ini. Baik saudara, sahabatku, saya akan meng-share program ini untuk kita pelajari bersama-sama. Ini sudah nampak teman, sahabatku? Nampak ya? Jadi tutorial penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas dalam rangka rencana kerja masyarakat. Ini kita mengacu dengan Perka nomor 20 tahun 2003. Kita melakukan pemetaan dahulu. Data kita kumpulkan, dan pengumpulan data ini menjadi tugas kita bersama, baik Pokja 1 yang bertugas sebagai pengumpulan data atau pusat informasi dan data, namun Pokja 2, Pokja 3, dan Pokja 4 semuanya kita harus membantu sehingga data ini lebih cepat terkumpul, lebih bagus. Nah, pada pemetaan administrasi kependudukan ini, kita harus mengumpul data, jumlah penduduk di desa itu ada berapa, kita harus isi data ini lengkap, lalu kita pilah data itu per jenis kelamin, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, anak balita 0 sampai 5 tahun juga kita isi berapa, anak sekolah harus kita rekap juga berapa orang anak sekolahnya, anak remaja. Kalau anak sekolah itu usianya dari 6 tahun hingga 18 tahun. Nah, kalau anak remaja itu dari 12 tahun hingga 18 tahun. PUS, pasang usia subur juga adalah ayah bunda yang usianya 15 tahun ke atas. Kalau sudah menikah, PUS. Tapi kalau seandainya dia belum menikah di bawah usia 15 tahun, itu tidak masuk. Yang kita masuk ini karena ada pernikahan dini, jadi usia 15 tahun ataupun di bawah dia sudah menikah, dia menjadi pasangan usia subur hingga usia 49 tahun. Jadi rata-rata 15 hingga 49 tahun. Pasangan usia suburnya berapa? Lalu lansia. Lansia di sini kita ambil yang lansia, bukan prelansia. Jadi usianya 60 tahun ke atas. Lalu yang kedua, kita juga harus mengisi struktur desa. Berapa jumlah kepala keluarga, berapa dusun atau RT. Kalau di kelurahan itu RT, tapi kalau desa itu dusun. Lalu sarana kesehatannya berapa, jumlah sekolahnya berapa. Sahabatku, selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu parabel pendidikan. Di parabel pendidikan ini kita harus menghimpun datanya berapa anak yang sekolah PAUD, berapa anak yang sekolah TK, taman kanak-kanak, berapa juga anak SD atau sederajat MI, anak SMP sederajat MTS, anak SMA sederajat MAN, dan mahasiswa. Ini harus kita inventaris, data ini harus kita isi, sahabatku, ayah bunda. Lalu kita juga harus mengumpulkan data berapa warga lagi atau berapa orang lagi yang buta huruf, dan ini isu yang sedang ngetren.
berapa banyak anak yang tidak bisa membaca, mulai dari kelas 2 hingga kelas 7. Ini harus kita inventaris. Lalu poin keempat dari administrasi pendudukan ini, kita lihat jumlah kepala keluarga yang memiliki kakak. Berapa yang memiliki kakak, dan ini juga kita harus jumlah berapa jumlah keluarga yang mempunyai buku nikah. Ini penting sekali sahabatku ya Bunda. Lalu perabel yang kelima, jumlah pekerjaan. Pekerjaan kita harus rinci, jumlah petaninya berapa, burunya berapa, dagang berapa, pegawainya berapa, pekerja swasta berapa, dan lain-lain. Lain-lain itu yang di luar dari tani, buruh, dagang, pegawai negeri, dan swasta, kita masuk lain-lain. Misalnya perkebunan ya, kalau perkebunan nggak masuk pertanian, ya perkebunan yang kelas besar hasilnya. Lalu jenis agama, ini sebutkan agama lain selain Islam, apa agamanya, ada berapa orang. Lalu sukunya sebutkan di desa kita nih. Mungkin ada suku Jawa, suku Musi, Rawas, atau yang lain-lain. Kita tulis ke sini. Sehingga data kita lebih lengkap dan lebih akurat. Lalu pada pemetaan program, ini harus kita isi juga jumlah bina kesehatan balita. Jadi jumlah bina kesehatan balita kita berapa? Targetnya adalah jumlah yang jumlah balita ini, sahabatku. Nah, jumlah balita 0 ini yang jumlah data pendudukan ini menjadi target kita. Jadi kita isi sebagai target di sini, sahabatku. Targetnya berapa? Lalu yang kita bina, ibu-ibu yang memiliki balita itu berapa, jadi berapa persen. Kalau seandainya ini targetnya ada 100, yang ibu yang realisasinya ikut 80, berarti ini 80%. Nah itu seperti ngisinya sahabatku. Lalu kelas ibu hamil, kelas 1000 HPH juga, yaitu ibu-ibu hampir sama kelas bina kesehatan balita dengan kelas 1000 HPH. Kalau 1000 HPH ini mulai dari ibu hamil hingga anak usianya 2 tahun, sahabatku. Tapi kalau kelas balita ini 5 tahun, dari 0 bulan hingga 5 tahun. Jadi beda, sahabatku ya. Kalau yang kelas 1000 ini dari hamil hingga anak usia 2 tahun. Ini kita catat semua berapa targetnya, berapa realisasinya. Jumlah pick R juga, kita lihat juga data remajanya sini. Nah, data remaja kita sini berapa, ini menjadi target. Jadi targetnya kita pindah ke sini, sahabatku, ayah bunda. Kita masukkan target di sini. Lalu pick R yang remaja yang ikut program pick R berapa orang. Jadi kita tahu sekian persen dapatnya. Ya, konseling sebaya juga demikian. Pembinaan posyandu juga, sahabatku. Peserta KB aktif. KB aktif ini adalah pasang usia subur yang menjadi peserta KB, baik lama maupun baru, sahabatku. Jadi kita misalnya yang lama itu ada 25 orang, dan yang baru itu ada 5, berarti peserta aktifnya 30, sahabatku. Jadi 30 ini realisasinya, nah targetnya berapa? Kita lihat push. Nah, lihat lagi push data di sini, sahabatku. Nah, lihat push, jumlah push. Jumlah push berapa? Kalau jumlah push-nya ada 50, berarti 30 dibagi 50, artinya 80%, sahabatku. Nah, gitu, sahabatku, cara ngitungnya. Lalu kita isi juga berapa catin yang mengikuti program screening atau yang di LC Mill, nah berapa, catinnya ada berapa, misal 10, targetnya, realisasinya berapa, yang terdaftar dalam LC Mill. Dari 10 itu kalau yang terdaftar dari LC Mill cuma 9, artinya 9 dibagi 10. Tapi kalau 10 calon pengantin semua terdaftar di LC Mill, ya artinya 100%. Demikian juga pendampingan ibu hamil, pendampingan ibu pasca bersalin juga kita lihat di sini. Lalu kita masuk ke pengembangan kampung keluarga berkualitas, sahabatku. Misalnya targetnya ini dusun, jadi kita lihat data sini dusunnya berapa. Nah, kita lihat dusunnya. Ini sahabatku, jumlah dusun atau RT. Nah, berapa? Kalau satu desa dusun atau RT-nya jumlahnya 5, arti targetnya 5 di sini, sahabatku. Jadi desa pengembangan ini targetnya 5. Nah, realisasinya berapa RT atau berapa dusun yang kita kembangkan program kampung keluarga berkualitas ini. Kalau kelima-limanya kita kembangkan, arti 1%, sahabatku.
ekonomi keluarga demikian juga, dasar atau dapur sehat juga demikian, Pokja juga demikian, P2L pemanfaatan pekarangan lingkungan atau programnya pemanfaatan pekarangan lestari. Ya, ini targetnya adalah keluarga, rumah yang memiliki pekarangan atau halaman rumah. Jadi kalau rumah ini bangunan rumah, jadi keluarga itu bisa jadi dalam satu rumah itu ada dua kepala keluarga. Nah, yang kita hitung di sini adalah rumah, pekarangan rumah, sahabatku. Jadi kalau satu keluarga itu isinya dua keluarga, dia mempunyai pekarangan rumah itu satu, sahabatku. Jadi jumlah pekarangan rumah ini tentu lebih sedikit daripada jumlah kepala keluarga, sahabatku ya. Jadi tidak sama gitu. Nah, ini kita mau lihat berapa keluarga yang memanfaatkan pekarangan rumah, berapa keluarga yang belum memanfaatkan pekarangan rumah. Kalau keluarga harapan itu adalah yang masuk program PKH, sahabatku. Jadi berapa yang udah masuk dalam program PKH, kita isikan sini. Targetnya berapa? Nah, tentu targetnya itu jumlah yang miskin itu berapa di desa kita. Adakah yang belum masuk lagi seharusnya dia dapat tapi dia belum terima. Itu sahabatku. Lalu ada pengajian rutin, baik pengajian bapak-bapak, pengajian ibu, pengajian anak-anak remaja. Kalau ada kita masukkan semua lebih jelimet atau lebih terinci itu lebih bagus, sahabatku. Lalu kegiatan yang lain jambannya itu hitungannya rumah. Kalau rumah kita tuh ada 500, berarti rumahnya 500. Dari rumah 500 itu berapa yang sudah memiliki jamban yang sehat? Sarana air bersih juga demikian. Rumah layak huni juga demikian. Cakruk juga atau lapau tempat merokok di luar rumah itu juga hitungannya sama. Targetnya rumah, sahabatku. Jadi kalau tadi rumahnya 500, berarti target semuanya ini 500. Sahabatku, ini 500. Jamban ini 500, air bersih 500, rumahnya 500, cakruknya 500. Nah, tinggal lagi kita ngisi realisasi. Berapa yang terrealisasi? Jadi air bersihnya berapa keluarga, jambannya berapa keluarga yang memiliki, yang membangun lapau juga berapa keluarga. Lalu setelah data itu kita kumpul dan kita inventaris dengan data yang baik dan benar, lalu kita melakukan proses pemetaan permasalahan. Jadi kita rumuskan dulu masalahnya dari kegiatan-kegiatan tadi. Ini misalnya kita bercontoh. Jenis sasarannya adalah anak kelas 2 hingga kelas 7 tidak bisa membaca. Jadi kembali lagi kita ke topik awal. Nah ini sahabatku. Programnya berapa anak yang tidak bisa membaca. Nah kita lihat ini. Saudara. Ini yang poin pendidikan di sini. Ada anak yang tidak bisa membaca ini. Nah ini kita angkat menjadi suatu permasalahan. Kita rumuskan permasalahannya sahabatku. Nah, jadi ada anak usia kelas 2 sampai kelas 7 yang tidak bisa baca. Jenis layanannya adalah siswa kelas 2 dan 7 ini adalah sekolah. Siswa sekolah. Lalu pernyataan masalahnya, dari siswa kelas 2 sampai kelas 7 terdapat berapa orang anak yang tidak bisa membaca. Jadi kita harus konsep kelas 2 berapa, kelas 3 berapa, kelas 4 berapa, kelas 5 berapa, kelas 6 berapa, kelas 7 berapa. Jumlahkan. Dari 7 kelas itu kita jumlahkan. Berapa? Misalnya ada 10, berarti 10 orang yang belum bisa baca. Ini desa itu. Kalau bisa, terinci. Dusun 1 berapa, dusun 2 berapa, dusun 3 berapa, dusun 4 berapa. Kalau bisa, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, ya kita komunitas aja per desa kita. Berapa jumlahnya siswa yang belum bisa membaca. Lalu kependudukan, administrasi pendudukan, kartu keluarga. Nah, kartu keluarga kita inventariskan dari keluarga yang kita terdaftar di data pendahulu, berapa keluarga lagi yang belum memiliki kakak? Barangkali ada yang pernikahan dini yang tidak bisa melalui proses pengadilan agama, itu dia biasanya pernikahan itu pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan. Nah ini kita inventaris sahabatku, harus kita ambil datanya, karena kita harus tahu berapa banyak di masyarakat kita yang belum memiliki kakak. Karena ini penting sekali, karena perlindungan jaminan sosial itu tergantung dari kakak. Dia nanti tidak bisa mendapat pelayanan kesehatan, tidak bisa mendapat bantuan sosial, dia juga tidak bisa mendapat bantuan perlindungan yang lainnya, sahabatku. Jadi harus kita bantu. Buku nikah juga demikian.
Kalau dia nikah sendiri, tentu dia tidak akan dapat buku nikah. Nah, ini jadi problem di masa depan. Makanya harus kita selesaikan. Itu ada cara-cara semua kita menyelesaikannya. Lalu yang keempat, ibu balita. Sasarannya ibu balita, pelayanannya bina kesehatan balita atau kelas 1000 HPH. Nah, ini harus kita inventaris. Misalnya kita buat masalah dari berapa kepala keluarga yang memiliki balita, terdapat berapa orang ibu yang tidak mau mengikuti kelas BKB atau 1000 HPK, hari pertama kali kehidupan. Ini penting sekali karena stunting di sini masalahnya, sahabatku. Jadi kalau ini kita berjalan, insya Allah stunting bisa kita tercegah sedini mungkin. Itu penting, teman-teman. Lalu untuk remaja, itu ini BKR ini adalah kelompok orang tua yang memiliki anak remaja. Nah, layanannya bina kesehatan remaja. Dan dari sini kita lihat berapa kepala keluarga yang memiliki remaja di desa itu, berapa yang belum mengikuti program. Jadi ini memudahkan, itu harus benar-benar kita menghimpun atau mengumpul yang baik dan benar, sahabat umum. Jadi data harus kita lebih lengkap. Lansia juga demikian, remaja juga demikian, Big R, keluarga balita, posyandu juga demikian, pasang usia subur demikian. Jadi misalnya remaja, konseling sebaya, jenis layanannya, sasarannya remaja. Pada konseling sebaya ini kita lihat dari berapa remaja itu terdapat berapa remaja yang tidak aktif menjadi konseling sebaya. Padahal dia sudah dilatih, padahal dia sudah mempunyai komitmen, tapi dia tidak aktif di kegiatan PR atau di posyandu remaja. Nah, ini jadi problem. Harus kita inventaris sehingga kita bisa melakukan tindakan lebih lanjut. Karena remaja itu dia percaya dan dia akan mendapat diskusi dari teman-teman sebaya. Guru, orang tua, keluarga itu tidak mempengaruhi mindset pemikiran anak remaja. Anak remaja itu lebih kecenderungan dia mengambil keputusan apa kata temannya. Jadi konseling sebaya ini penting, sahabatku, supaya remaja ini terselamatkan atau terlindungi dari hal yang tidak diinginkan. Lalu kita lihat juga posyandu. Posyandu ini kita lihat berapa sih keluarga yang memiliki anak balita? Ada 50 atau 100? Nah, kita lihat ternyata dari kunjungan posyandu yang kita lihat, kita pembinaan, kita pantau di posyandu itu, dari 150 itu yang datang ke posyandu hanya 80 misalnya. Artinya ada 70 warga yang punya balita yang tidak datang. Nah, ini jadi kita memeta permasalahannya di peta dulu. Pasang usia subur selanjutnya. Kita lihat di desa kita, berapa pasang usia subur? Tadi dijelaskan usia subur ini umurnya 15 tahun hingga umurnya 49 tahun. Nah, kita inventaris berapa sih pasang usia subur yang usianya itu? Lalu berapa yang tidak ikut KB? Nah, ini jadi hal yang harus penting sekali dalam pemetaan ini sehingga kita bisa menentukan tindakan lebih lanjut. Kita masuki calon pengantin. Calon pengantin, nah kita lihat pelayanannya adalah LC Meal. Nah, kita lihat dari sini berapa calon pengantin yang terdapat di desa kita yang belum terdaftar dalam LC Meal. Nah, artinya penting sekali nanti akan kita cari solusi, bagaimana solusinya agar seluruh calon pengantin itu mendapat LC Meal. Lalu pendampingan PUS atau Catin. Keluarga ini harus penting sekali, harus didampingi, baik PUS maupun Jatim harus didampingi. Maka kita impun pernyataannya. Dari berapa PUS atau calon pengantin itu, terdapat berapa orang yang tidak didampingi, yang kecolongan misalnya. Nah, ini jadi penting sekali, kita harus mengidentifikasi seberapa banyak calon-calon pengantin atau pasangan usia subur yang seharusnya kita dampingi oleh TPK setiap bulannya, ini tidak bisa kita dampingi. Nah, ini risiko stunting di sini, sahabatku. Jadi maka penting sekali kita untuk mengumpul data ini. Lalu yang ke-13 yaitu ibu hamil. Pendampingan ibu hamil itu menjadi penting. Kita lihat memang ibu hamil pada intinya sering berkunjung ke bidan, ke dokter atau puskesmas. Tapi karena kurang pendampingan, ya jadi kehamilan itu hanya ibu istri sendiri, tidak didampingi oleh suaminya. Nah, dengan adanya proses pendampingan ini, insya Allah suaminya akan sadar dan peduli menyayangi istrinya, sehingga dia senantiasa mendampingi istrinya ketika berkunjung ke bidan,
berkunjung ke posyandu, apalagi berkunjung ke puskesmas dan rumah sakit, sahabatku. Lalu pendampingan pada pasca bersalin. Pasca bersalin intinya hampir sama dengan ibu hamil dengan calon pengantin. Tapi sasaran di sini pasca hamil ini yaitu pendampingannya itu output pendampingannya adalah menggunakan alat kontrasepsi pasca bersalin. Karena beberapa daerah menjadi mitos selama men belum terjadi maka dia tidak akan hamil katanya. Nah itu jadi problem. Bahkan setelah lepas dari masa ini pas itu baik pasangan suami istri kadang-kadang terlena, maka di situ akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi KB-nya tidak terkendali, sahabatku. Oleh karena itu, pasangan usia suburnya yang mengalami pasca bersalin, segera mungkin kita bimbing dan menggunakan alat kontrasepsi. Ini penting pendampingan di situ, sahabatku. Yang ke-15, bagaimana peran pengembangan kampung keluarga berkualitas di dusun. Andai kata dusun kita itu ada 5, nah kita melaksanakan kampung berkualitas ini, kadang-kadang bukan ke-5 dusun itu kita milih. Nah ini menjadi target kita. Berapa seharusnya 5 dusun ini semuanya terintervensi semua dengan program kampung berkualitas. Nah kita lihat berapa persen pengembangannya. Kampung ini berapa, kampung ini. Kalau semuanya kita laksanakan, meskipun programnya berbeda-beda, itu artinya 100%. 5 ada, 5 kita kembangkan. Kalau seandainya dari 5 itu hanya 2 dusun aja kita bimbing, kita bina, kita kembangkan, artinya 2. 2 dibagi 5 kali 100, itu dapatnya sama buah yang benar. Lalu kita memasuki yang ke-16, ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga ini sangat penting juga karena kemandirian dalam rangka kampung berkualitas ini adalah menciptakan wujudkan keluarga yang mandiri. Jadi perekonomian keluarga itu kita dorong supaya tumbuh, sahabatku. Oleh karena kampung yang keluarga berkualitas ini mendorong motivasi, semangat, sehingga kita mampu menolong diri kita sendiri, mampu menolong keluarga kita dengan perekonomian keluarga dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga. Ini sahabatku penting. Dengan program-program ini, kalau kita ikuti program dasar, kita ikuti program P2R, kampung keluarga berkualitas ini, insya Allah keluarga ekonomi keluarga itu akan bisa lebih hidup dan lebih aktif, sahabatku. Lalu yang ke-17, bagaimana keluarga itu bisa menangani keluarga risiko atau stunting, sahabatku. Ini program dasar. Jadi kita mengembangkan dasar itu dapur sehat, atasi stunting. Jadi komunitas ibu-ibu akan mengelola makanan yang berproduk lokal, yang sumbernya ada di lingkungan tersendiri, dengan upaya kebersamaan memanfaatkan pekarangan lingkungan. Ini menjadi satu inovasi tersendiri bagi desa, sehingga desa menjadi PAD desa, sahabatku. Jadi kalau seandainya dasar itu menjadi PAD desa, nah ini menjadi keringanan bagi kawan-kawan PD atau kepala desa dalam rangka mengalokasikan dana-dana kegiatan dana desa untuk kegiatan lain, sahabatku. Ke-18 adalah pojok edukasi. Nah, pojok edukasi ini masing-masing pojok, terutama di sekretariat kampung berkualitas itu ada pojok, ada literasi yang harus dibaca oleh masyarakat secara umum, sahabatku. Nah, adakah masyarakat kita mengakses pojok itu? Misalnya kita buat pojok itu, kita buat buletinnya ada isinya koran, ada isinya informasi-informasi dari kampung berkualitas. Ini kita akan melihat motivasi atau spirit masyarakat, minat bacanya tinggi atau tidak. Nah ini jadi penting untuk mengukur tingkat kecerdasan berkualitas atau tidak berkualitasnya keluarga itu. Lalu yang ke-19 adalah sasarannya tetap keluarga, yaitu pemanfaatan pekarangan lingkungan P2L. Ini adalah program-program teman-teman pertanian atau teman peternakan dalam rangka meningkatkan perekonomian atau gizi keluarga yang lebih baik dan lebih memadai. Nah ini harus terintegrasi dengan baik, sahabatku. Berapa persen masyarakat kita yang memanfaatkan pekarangannya untuk tanaman tanaman yang bergizi dan memelihara peternakan yang baik, sahabatku. Insya Allah kalau itu kita laksanakan, lama-lama stunting ini dapat kita atasi dengan baik. Dan yang ke-20 yaitu keluarga risiko atau dikenal dengan keluarga miskin, yaitu sebagai penerima PKH.
keluarga penerima manfaat. Kalau dalam bahasa pemerintahan desa, KPM itu kader pembangunan manusia. Tapi bukan itu maksudnya. Ini KPM yang berhubungan dengan PKH. Jadi keluarga penerima manfaat. Nah, keluarga penerima manfaat ini kita harus yakinkan benar-benar kan dia terdaftar di dalam data DTKS. Kalau tidak daftar dalam data DTKS, tidak bisa mendapat bantuan secara optimal, sahabatku. Lalu yang ke-21, jenis pekerjaan, jenis layanan itu pengajian. Ini dari sekian keluarga ini, berapa keluarga yang belum ikut pengajian. Artinya sasaran kita bagaimana seluruh masyarakat kita mengikuti pengajian semua. Jambanisasi demikian juga, kita impun data kita berapa keluarga yang tersedia, berapa keluarga yang belum memiliki jamban keluarga. Sehingga semuanya termonitor dengan baik, sahabatku. Kalau termonitor dengan baik, data yang terbaik, insya Allah kita bisa melakukan kegiatan dengan baik juga dengan secara bersama gotong royong, sahabatku. Yang ke-23, peran akses sanitasi air atau sumur. Nah ini jadi penting. Kita inventaris berapa keluarga yang terdapat di desa kita yang tidak memiliki akses air bersih. Berapa banyak? Itu penting, sahabatku. Keluarga yang mengikut beda rumah juga demikian. Berapa banyak rumah-rumah keluarga yang kita lihat berdasarkan fakta, yang rumahnya masih berlantai tanah, dindingnya ada gedebek atau dari bambu atau dari kayu. Nah itu perlu kita usulkan menjadi beda rumah, sahabat buaya bunda. Dan terakhir yaitu keluarga yang dengan risiko, yaitu asap rokok. Dulu kita berkembangnya merokok boleh, tetapi jangan di dalam rumah. Kalau dalam rumah yang akan terkontaminasi adalah istri dan anak-anak kita. Dan itu akan menghambat perkembangan otak, sahabat buaya bunda. Jadi memang ini harus diinventaris baik-baik benar pada teman-teman Pokja ini, baik Pokja 3 maupun Pokja 2, kita peduli bersama-sama supaya merokok itu dapat dihindari atau dapat dicari yang lain. Lalu setelah kita peta kondisi real dan kita rumuskan menjadi suatu masalah, maka tadi yang poin pernyataan masalah ini, sahabatku, nah kita ambil menjadi rumusan masalah. Jadi kondisi masalah ini kita buat. Misalnya yang pertama tadi, dari siswa kelas 2 hingga kelas 7, terdapat beberapa orang yang belum bisa membaca. Ini jadi kondisi masalah. Setelah kita lihat pelayanannya tidak ada jadwal les belajar di desa itu, maka kita rumuskan masalahnya. Adanya anak siswa kelas 2 sampai kelas 7 belum dapat membaca. Ini jadi rumusan masalah. Rumusan masalah ini yang penting, sahabatku, dalam rangka pemetaan ini. Maka kita buat runut-runut masalah, runut-runut kegiatannya. Setelah kita identifikasi pertama, lalu kita kondisikan masalahnya apa. Setelah masalah dikondisikan, kita hubungkan dengan layanannya. Layanannya apa? Nah, setelah dihubungi layanan, maka keluar rumusan masalahnya, sahabatku. Kalau yang kakak, dari kepala keluarga terdapat beberapa orang yang belum memiliki kartu keluarga. Nah, ini kenapa tidak memiliki kartu keluarga? Karena tidak ada buku nikah, gitu. Atau tidak ada yang lain. Nah, sehingga tidak bisa diterbitkan. Nah, dia kurang kooperatif ke Kades, sehingga permasalahan jadi rumit. Nah, rumusan masalahnya adanya keluarga yang tidak memiliki kartu keluarga. Seharusnya semua keluarga kita harus memiliki kartu keluarga. Tapi dengan ada kondisi ini, maka ada masyarakat yang tidak memiliki kartu keluarga. Lalu demikian juga yang buku nikah, ya kondisinya adalah pelayanan nikah siri. Artinya para penikah siri itu harus kita impun, harus kita lakukan kerjasama MOU. Boleh nikah, tapi harus kita persiapkan yang matang sehingga tidak ada yang dirugikan. Si calon pengantin tidak dirugikan, mertua tidak dirugikan, besan tidak dirugikan, dan pemerintah desa pun tidak dirugikan. Win-win solution, sahabat gue bunda. Lalu kita lihat dulu yang kelima, kepala keluarga yang memiliki remaja, ternyata ada beberapa kakak yang tidak aktif mengikuti kegiatan. Nah, insya Allah semua kegiatan yang ada di desa dengan menerapkan kampung komunitas ini semua data kita sorot, kita cover semua di dalam indikator ini, sahabatku. Begitu kualitasnya kampung komunitas yang perlu kita dukung bersama-sama, sahabatku.
Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu keluarga yang memiliki lansia, tetapi lansianya tidak mengikuti kegiatan lansia. Nah, ini jadi bumerang bagi kita, bagaimana kita mengimpun atau mengumpul bagi ibu-ibu yang sudah lansia untuk senantiasa aktif dalam posyandu lansia. Nah, ini jadi suatu hal yang baik bagi perkembangan psikologis ibu-ibu lansia kalau kita mengembangkan ini. Jadi kampung komunitas ini memang benar-benar sangat peka sekali sahabatku untuk mendukung kegiatan ini sahabatku. Lalu kita masuk kepada kegiatan selanjutnya yang ke-8. Dari sekian remaja ternyata terdapat beberapa remaja yang tidak bisa aktif membaca. Nah, ini jadi problem kita. Ya, gimana kita cerita lagi? Seharusnya itu tidak terjadi. Nah, oleh karena ini kondisi si malakama dimakan ini mati bapak, tidak dimakan mati mama. Jadi kita bingung. Jadi kita berjalan runut saja, ngalir saja seperti air. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini apa yang kita tugaskan, Tuhan Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, memberi kemudahan kelancaran sahabatku. Yakin dan yakin sahabatku. Lalu yang ke-10 sahabatku, ada dari masalah sini, dari sekian pus terdapat berapa orang pus yang tidak ber-KB. Nah, sasaran kita semua orang yang pus ini harus menggunakan KB. Kecuali kalau dia menginginkan anak segera karena dia belum memiliki anak. Bisa juga dia sudah memiliki anak tapi jaraknya sudah lama, bisa juga. Jadi ini memang perlu sekali didampingi oleh teman-teman PLKB atau PKB yang tersebar di seluruh Nusantara ini. Ini untuk membantu kita bersama untuk memberi penjelasan, memberikan sosialisasi pentingnya keluarga berencana pada pasca bersalin, sahabat Endah. Lalu yang tak kalah penting lagi, keluarga itu mengikuti pengajian. Berapa keluarga yang terdapat keluarganya yang belum mengikuti pengajian. Jadi terinventaris dengan baik sahabatku. Dengan kelompok-kelompok ini maka kita akan bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya. Dan yang ke-12, dari sekian keluarga terdapat keluarga yang memiliki risiko jauhan sehat. Nah, ini perlu sahabatku. Perlu kita kaji benar-benar sehingga jamban itu benar-benar dapat kita atasi dengan baik. Lalu yang ke-13, dari kondisi ini kita lihat, dari kondisi ibu hamil terdapat beberapa ibu yang belum didampingi TBK. Kan kasihan kita. Ibu-ibu yang hamil itu wajib dapat pendampingan dari pendampingan yang kita tunjuk dari TBK. Oleh karena ibu itu tidak berminat, tidak mau melakukan itu, jadi itu sia-sia. Dan itu akan menjadi masalah bagi kesehatan ibu hamil tadi. Nah, ini yang perlu kita sosialisasi dengan masyarakat kita. Jangan takut, jangan bimbang. Petugas kesehatan itu senantiasa memberi bantuan, menolong. Menolong karena hidup bersama, sahabat Ibu. Lalu kita masuk ke nomor ke-17. Dari sekian kepala keluarga ternyata terdapat titik berapa kepala keluarga yang belum aktif mengikuti dasar. Nah, ini sahabatku. Jadi seiring dengan program Prabowo memberi makan yang gratis, ini dia akan masuk di kegiatan itu. Jadi teman-temanku, marilah merapat ke desa, terutama dengan Pak Kadesnya, dengan pendamping-pendampingnya, untuk memberi bantuan sama-sama untuk kegiatan kampung komunitas. Karena kebersamaan itu hal yang bagus dan hal yang adem sekali. Tapi pelaksanaan berat sekali sahabatku. Peraturan 19 ya, kepala keluarga yang belum mengikuti program P2L tadi. Jadi ini program P2L penting sekali kita menghubungkan itu sehingga pekarangan-pekarangan kita tidak ada yang tidur, pekarangan kita tidak ada yang tidak bisa numpangkan. Dan KWT-nya memang benar-benar terbentuk dan tercipta dengan aktif. Ini sahabatku yang menjadi sasaran kita di dalam pelaksanaan kampung komunitas ini. Lalu yang ke-20 kita lihat di sini data yang ini PKH. Jadi kita lihat data PKH itu ada enggak keluarga-keluarga yang seharusnya menerima bantuan PKH tapi dia belum menerima bantuan PKH. Artinya memang kita harus mengumpulkan data lagi lebih valid dan lebih akurat sahabatku. Yang ke-21 dari sekian keluarga terdapat keluarga yang belum mengikuti pengajian.
Tadi kita sudah jelaskan, ada juga nomor 22, dari sekian keluarga itu ternyata ada keluarga yang belum memiliki jamaah sehat. Demikian juga keluarga yang belum mengikuti saran air bersih. Padahal membuat sumur itu menjadi kewajiban dan kewenangan Kades, tapi kenyataannya ini belum terbentuk, sahabat Bapak Bunda. Lalu terdapat juga keluarga yang belum memiliki rumah layak huni. Jadi kondisi rumahnya masih kondisi rumah tidak layak huni, sahabatku. Dan dari pertanyaan atau dari penampilan kedua 25, dari sekian kepala keluarga ternyata terdapat keluarga yang belum memiliki cakru atau lapau. Nah ini sahabat yang benar. Jadi memang kita harus bersama-sama dalam melaksanakan ini. Tidak bisa kita saling andal atau saling ini, tidak. Kita harus kebersamaan mewujudkan kegiatan ini dengan cara bersama-sama. Mudah-mudahan dengan cara-cara ini akan memberi inspirasi bagi kita dalam rangka mengembangkan kampung keluarga berkualitas. Lalu sahabatku, setelah rumusan kita susun menjadi suatu rumusan masalah, lalu kita harus membuat lagi tabel selanjutnya. Bagaimana rumusan masalah itu menjadi usulan kegiatan bagi kita, dan ini menjadi tanggung jawab siapa, dan bagaimana stakeholder lain untuk menanggapi itu, sahabatku. Misalnya ini contoh, adanya anak siswa kelas 2 hingga kelas 7 yang belum dapat membaca. Maka usulan kegiatan kita membuat les di desa atau desa mengajar. Kayak di daerah pusat dulu di Indonesia Mengajar. Itu sama saja. Dan Indonesia Mengajar itu alumninya tersebar di mana-mana. Salah satu program yang kita usulkan ini adalah Indonesia Mengajar itu kita rekrut yang budaya-budaya dari Sumatera Selatan, khususnya di daerah kita Sirawas. Ini sahabatku. Jadi siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan ini? Tentu Pokja 2 dan Pokja 3. Pokja 2 itu meningkatkan perubahan perilaku, Pokja 3 itu meningkatkan cakupan layanan. Ini jadi baik-baik saja antara Pokja 2 dan Pokja 3. OPD apa yang bisa membantu? Nah ini, dari pendidikan itu guru, relawan atau kader, DPK tim pendamping keluarga, PD, pendamping desa, PKH, penerima keluarga harapan, program keluarga harapan, PPL, penyuluh pertanian lapangan, PT, penyuluh peternakan lapangan, PA, penyuluh agama, BIDES, Bidan Desa, PKB, dan PLKB, kawan-kawan PLKB. Ini mereka turut andil dalam rangka untuk memajukan kegiatan ini. Jadi kita ini fungsinya membuat USB sahabatku, sehingga masing-masing OPD yang tertera di sini akan memberikan colakan-colakannya masing-masing. Itu sahabatku. Jadi rumusan masalah ini bisa sahabatku pelajari, baca, dan ini menjadi hal yang penting bagi kita untuk membuat kegiatan ini. Dan ini kita susun dengan bahasa yang sederhana, sehingga bahasa masyarakat dan siapapun melihat dan membaca ini, mampu dia melaksanakan ini kegiatan. Ini sebagai contoh, tapi yang lebih aktif dan lebih itu lagi tentunya sesuai dengan data yang tersedia, sahabat yang benar. Lalu yang ke-19 demikian juga, adanya keluarga yang belum merupakan pekarangan lingkungan, maka PL Tanian akan mengusulkan program B2L ini menjadi tanggung jawab Pokja 4. Jadi Pokja ini memang harus mempunyai tugasnya masing-masing. Di sini sudah saya pilah dari 18 program yang disampaikan di dalam peraturan BKKBN nomor 20 tahun 2003 sudah saya identifikasi dengan baik dan saya susun dalam bentuk ini. Sehingga masing-masing Pokja sudah tahu di mana kegiatan yang harus mereka lakukan, sahabatku. Nah ini kira-kira itu sahabatku, ayah bunda, yang dapat saya sampaikan di dalam tutorial rencana kerja masyarakat di dalam optimalisasi kampung keluarga berkualitas. Mudah-mudahan dengan cara ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan kita mampu melaksanakannya, mengeksekusi atau mengimplementasi ini dalam bentuk kegiatan aksi nyata putaran kedua. Ketupat di belah 4 semoga bermanfaat. Qul a'udzu bi khairi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.